SMC Property. Halo teman-teman, selamat siang. Ya, kembali lagi bersama saya Mukti di channel SMC Property di tema SMC Property. Ini buat teman-teman di channel SMC Property ini udah lama banget ya nungguin SMC Property selanjutnya. Nah, ini sekarang sebelum kita mulai perkenalan dulu nih, sebelah gue ada siapa dan pekerjaannya apa dan bidangnya apa. Jangan lupa dulu nih, like, subscribe, dan komen di channel SMC Property. Nah, untuk tema hari ini nih, ini sebenarnya banyak banget di followers Instagramnya SMC, di YouTube SMC, banyak banget peminat model-model bangunan yang kekinian sekarang, ke era-era sekarang. Tapi jujur gue kan bukan pakarnya di situ. Nah, jadi tema sekarang ini adalah mengenal arsitektur di dunia properti. Nah, sebelah gue ada di depan lu. Oh iya, depan. Di depan gue nih ada pemilik yang kalau anak-anak Jaksel nih pada tahu nih. Jujur gue kalau gue ngelihat followers IG lo gitu dan tempat lo di Nimara ini teman-teman gue semua, men. Ya, perkenalkan sendiri dari Nimara Arsitek, silakan. Dari Bos Rabani Kusuma Putra. Aduh, bos berat. Yaudah, thank you sebelumnya Bro Mukti. Bro. Iya, bro Mukti. aja ya. Iya. Santai. Gue Rabani, panggilan gue Iron sebenarnya. Kenapa sih? Gue tuh juga masih penasaran nih. Rabani Kusuma Putra. Terus lo dipanggil Iron. Itu gue mesti nanya bokap nyokap kali ya. Soalnya abis lahir gue tuh kan punya masa kecil di gue kan orang Jogja. Iya. Nama gue kan Rabani. Iya. Nira Ron. Nah gitu loh. Jadi udah biasa Ron gitu. Ron. Terus katanya waktu kecil tuh gue tuh badannya Gemuk. Berisi. Iya berisi gitu. Terus kayak wah Iron ya udah. Iya. Ya gitulah pokoknya. Gak jelas, gak nyambung ya sama arsitek ya. Kita bahas yang nyambung ini. Oke. Nah, di Nimara Arsitek ini kalau sobat SMC perlu tahu banyak banget project-projectnya dari Nimara Arsitek ini, terutama daerah Jakarta ya. Soalnya jujur yang tadi kembali gue sampein ke teman-teman sobat SMC ini banyak banget teman-teman gue follow yang domisilinya rata-rata di Jakarta gitu loh. Yang gue lihat ini pakai Nimara lagi. Langsung gue mau pakai Nimara juga, gimana dong? Serius. Oke. Kontrak. Boleh. Gimana bro? Kita ngomongin dulu dari awal dulu deh. Lu tercipta Nimara Arsitek ini seperti apa? Gimana kira? Silakan. Ya awalnya kan memang gue kuliah arsitek. Oke. Tapi sebelum di arsitektur ya, gue tuh sebenarnya cita-citanya bukan jadi arsitek bro. Apa tuh? Gue main musik bro. Gue ngeband. Lu bayangin gak? Gue tuh pernah ngajar musik. Serius loh? Oke gitu loh? Iya. Apa drum? Main drum. Kayak temen gue itu. Iya. Gue waktu. Jadi lu SMA itu aja udah ngajar drum loh? Bagaimana? Iya. Jadi waktu SMP gue kan orang tua gue kan selalu ngedukung. Lu tuh harus produktif jadi anak. Jangan cuma main doang. Kalau main yang berfaedah lah. Betul. Gitu. Nah gue diajakin temen ngeband waktu SMP. Terus bokap ngeliat kan, lu daripada cuman ngeband sana ngeband sini mending les deh gitu. Akhirnya dilesin, cuman kan gue tuh nggak bisa baca partitur. Wah, baca not balok gue kan nggak bisa gitu. Tapi pas yang masih enak nih, mukulnya enak, band drumnya enak, tapi kan baca partitur not baloknya. Iya. Cuma ternyata pas ya udah, gue punya satu mindset pada saat itu karena bokap ya lu kalau mau jadi orang lu mesti belajar. Jangan takut salah. Gitu kan. Lu kerjain dulu lah gitu. Nah ternyata enjoy banget bro. Iya. Main musik itu, main drum tuh kayak hiburan. Bahkan sampai sekarang gue masih main di rumah itu masih ada drum. Masih. Bukan yang nggak ada sound itu, bukan yang. Iya, ada elektrik. Oh iya, elektrik ya. Karena di rumah kan ada anak kan sekarang nggak bisa main drum akustik yang suaranya kenceng. Nah itu singkat cerita, terus masuk SMA, punya grup band yang agak serius tuh, sampai gue sebenarnya udah hampir mayor label waktu itu bro. Lu bisa begini? Lanjut. Terus sampai ke Jakarta waktu itu adalah label
Iya. Terus kita dibawa oleh sama salah satu grup band ternama lah, gue Iya, gak usah sebut iya. merek nih. Terus nah gue sempat belajar private juga sama Mas Gilang Ramadan waktu itu. Oh iya. Nah setelah les sama Gilang Ramadan, basic drum gue itu cepet banget ningkatnya Iya, gitu. tingkat. Nah waktu kuliah di arsitektur gue nyambi. Hmm. Jadi gue sebenarnya waktu kuliah arsitektur tuh bukan tipikal anak arsitek yang habis kuliah nongkrong Iya. di kampus gitu loh. Jadi Iya. pulang ngeband. Iya. Jadi pulang ngeband, habis itu ngerjain tugas. Ngeband gitu karena tugas arsitek kan banyak banget Iya, kan. parah Nah, itu. gue ketemu salah satu mentor waktu itu di kampus, ada kayak apa ya, perkumpulan entrepreneurship ya waktu itu ya. Gue pikir kayaknya seru nih apa gitu kan. Terus gue ikut, gue ceritain, lu tuh hobinya apa sih, kenapa lu mau gabung di entrepreneur gitu. Ya gue pengen belajar bisnis aja kan. Iya, Gue taunya entrepreneur tuh bisnis gitu. Betul. Terus akhirnya lu sibuk apa? Gua kuliah arsitek tapi sambil ngeband. Nah terus lu gimana bagi waktunya? Ya kayak gitu sih, susah. Gua tinggalin kadang ngerjain tugasnya. Nah lu nggak boleh kayak gitu, jadi lu harus punya prinsip. Gue dikasih banyak buku bro, Personality Plus, Seven Habits, terus macem-macem waktu itu, buku pengembangan diri sebenarnya buat Karakter building ya? karakter building gitu, karakter personality building gitu. Jadi nah waktu itu sampai pada suatu ketika gue punya prinsip, ya udah gue kuliah arsitek tapi gue tetap gimana caranya ngeband juga bisa balance gitu. Di ya kedua belah pihak itu. Akhirnya gue sempat waktu itu mau ngeband manggung di backstage, gue ngerjain tugas kerja kelompok bro. Sampai segitunya. Lu bisa ya berarti ngebagi antara lu musik sama lu ini ya karena sebenarnya gimana ya, kayak gue nggak mau meninggalkan sesuatu tanggung jawab dengan nggak apa ya, maksudnya gue kuliah juga pengennya selesai gitu loh. Benar. Jangan ditinggalin, jangan lo ngeberatin ngeband terus ini jadi terbengkalai, nggak boleh Betul. gitu. Jadi lo punya satu tangan kanan satu tangan kiri, lo harus bisa pegang dua-duanya. Iya, keren nggak? Benar. Itu sebenarnya kebetulan apa ya? Ya tapi singkat cerita begitu. Oke. Waktu itu memang awalnya nggak mau masuk kuliah, nggak ada kepikiran buat kuliah di arsitektur. Kan ada tuh juga tuh, lu kuliah musik kan juga ada kan bro? Nah sebenarnya bener gak? Nah itu dia kenapa gue nggak memutuskan sekolah musik, karena bagi gue musik itu adalah hobi. Bukan sesuatu hal yang harus apa ya, maksudnya hobi, just hobi. Lu punya core lagi ya, core dalam arti untuk income. Ya kan banyak musisi yang nggak harus sekolah di sekolah musik kan. Bener. Karena dia bangkitnya dari hobi dulu, baru keluar passion kan. Betul. Nah gue sih lebih ke passion gitu, bukan gue suka baca partitur. Gue nggak suka, gue baca partitur males banget. Nah akhirnya abis itu gue belajar sama Mas Gilang, gue ngajar anak-anak kecil. Serius loh? SD main drum. Sampai malah jangan-jangan anak kecil lebih jago lagi. Sekarang udah jago. Serius, sekarang udah jago. Sekarang anak kecil itu sering main sama ini, jadi main sama Gilang juga. Gue sampai merinding. Maksud gue kemarin diceritain sama, ini nggak apa-apa ya cerita malah panjang lebar di luar arsitektur. Santai. Gue ada temen di Jogja, kita ngobrol-ngobrol soal properti, terus nyinggung masalah-masa lalu. Lu ingat gak anak buah lu dulu, murid lu sekarang main drumnya jago banget lu. Gue lihat di IG keren banget. Kayaknya udah levelnya di atas lu nih. Bisa jadi. Mungkin ya. Karena gue kan udah lama nggak praktis kan. Sekarang anak juga dia udah jago banget mainnya. Nah gitulah singkat cerita, gue ngajar musik terus sambil kuliah arsitektur. Nah cuman waktu itu gue punya satu prinsip sih sebenarnya. Arsitektur tuh waktu itu gue nggak kebayang juga lulus akan jadi arsitek yang tenar atau apalah gitu. Dan to be honest ya, waktu gue kuliah arsitektur, gue tuh nggak banyak kenal nama-nama arsitek di Indonesia. Jujur. Tapi ya dari karya-karya lo, dari karya-karya tim lo semua ya, maksudnya. Tapi kan lo harusnya bangga dong dengan
teman-teman atau ya maksudnya di kawasan apalagi yang anak-anak muda kayak kita, anak muda gak sih kita? Iya, setengah tua sih. Ya itu banyak senang banget karya lo, jujur aja. Nah lu Eh, nyangka gak sih? gue ini tuh gimana ya gue jelasinnya, ini tuh kayak by proses aja By sih proses, by bro. Iya, proses. kita nggak bisa mendikte atau membayangkan sesuatu bakal jadi begini tuh gue nggak Nggak. nyangka Gak sebenarnya. expect juga ya. Cuman yang bisa ya lu pasti sama lah, lu kan punya profesi, lu kan juga seorang profesional kan. Yang bisa kita lakukan kan hanya kita punya prinsip, ya lu do it kan. Iya, iya. Lu pengen apa lu kerjain gitu. Halang rintang itu kan pasti ada kan. Betul. Belum lagi dari kanan kiri, nggak mungkin lah, ntar gini lah segala macam. Ya udahlah bodo amat lah, pokoknya ini hidup gue. Iya. Yang penting kita bermanfaat. Betul. Kan tujuan kita baik, Betul. jalanin itu dulu. Jadi waktu gue lulus kuliah, gue memang waktu itu nyeting kuliah gue nggak mau lama-lama. Oke. Gitu, gue pokoknya pengen cepat lulus lah. Habis lulus pun gue juga nggak tahu mau ngapain, karena musik gue rasa kayaknya Lo tapi bahkan pas kuliah pun masih mikir, nih kayak gue lulus kuliah gue lanjut musik lagi. Hampir enggak. Hampir enggak. Cuma gue udah ngerasa kayaknya musik udah, anak-anak juga udah pada nyebar, maksudnya udah waktu itu ada yang sibuk kuliah sendiri, udah ada yang kerja gimana segala macam. Kayaknya musik enggak deh, kayaknya cuma hobi gitu. Iya. Cuman gue waktu itu masih ngajar sama bikin lagu gitu. Nah terus habis lulus kuliah, gue kan tadi ya, gue tuh nggak banyak kenal arsitek terkenal di Indonesia dan Jakarta pada khususnya lah. Lu kan pasti tahu lah kalau lu sebut orang kan. Gue tuh nggak tahu waktu ada seminar di kampus di Jogja kan, gue dari Atmajaya Jogja. Ini ada nih acara arsitek dari Jakarta si A gitu ya misalnya. Siapa sih si A? Terus semenjak gua udah lulus, gua tinggal di Jakarta dan sekarang berprofesi sebagai arsitek, gua mengidolakan dia gitu. Oh, jadi ini orangnya. Aduh kacau banget ya gue ya. Oh, tulis seminar di Jogja aja lu nggak tahu? Gua nggak tahu karena gua tuh bukan anak kampus bro. Jadi ya itu yang gue ikut entrepreneurship kan. Jadi lo sebisa mungkin habis kuliah ya lo pulang. Lo punya tanggung jawab main musik kan. Lo harus pulang, lo kerjain tugas lo, habis itu lo main musik. Jadi gue bukan tipikal yang ngulik arsitek siapa kayak gitu loh. Terus udah gitu tugas lo yang lo bilang banyak banget kan? Banyak banget, dan salah satu arsitek itu kewajibannya dia tidak boleh menunda. Menunda pekerjaan itu ya nggak boleh karena banyak banget, tiap hari banyak tugas. Nah itu singkat cerita itu. Terus ke Jakarta, gue memang memutuskan untuk ke Jakarta karena banyak faktor cerita ya. Gue kan anak pertama, gue pengen ya udah yang nge-backup di rumah, yang gantiin gue sebagai kakak itu adik gue yang di bawah gue lah gitu. Biar dia semakin dewasa gue tinggalin aja. Terus sekarang tugas lu gitu lah ibarat kata. Gue merantau ke Jakarta, gue nggak ada bayangan gue kerja di mana. Akhirnya yang ya gue nggak punya gue nggak punya tujuan mau kerja di mana. Yang gue bayangin hanya gue mau kerja di tempat corporate yang gede. Awal-awal gue nggak kebayang sama sih. Gue nggak kebayang kerja gue nggak kebayang kerja kayak di konsultan arsitek atau lo bikin sendiri lah ya. Atau gue bikin sendiri. Gue ngelamar ke developer. Itu sempet lo ya? Developer juga sempet? Iya, nggak keterima bro. Lu nawarinnya musik kali. Gagalnya di tes psikologis ya. Masa sih? Tes apa sih? Psikologis ya. Psikolog ya. Iya, psikolog. Bener. Tes ya kayak gitu. Mungkin psikotes. Psikolog. Udah lama bisa kita nggak psikolog. Lanjut. Mungkin di situ jiwa gua nggak ke arah. Mungkin kalau orang bisa baca itu ya, mungkin jiwa lo tuh memang bukan buat orang kerja di kantor. Iya. Cocoknya lo tuh nge-band aja mungkin gitu loh, atau lo bikin usaha sendiri. Karena gua tuh kan punya sesuatu yang ya gua kalau mau begini ya gua harus begini. Gitu. Gua prinsipnya itu kadang begitu, yang ke bawah nggak keterima bro, kerja di situ terima, sila nggak di mana-mana nggak keterima. Ya memang waktu itu kan
zaman lowongan kerja itu kan masih pakai hard copy gitu kan, email juga masih dikit gitu. Terus akhirnya gue keterima kerja di Mula-mula di situ ya. Gue jujur awal-awal gue lulus kuliah aja gue apply di sana. Gue bagian waktu itu kabar. Iya serius. Iya, lu Tribun juga nih. Gue di tabloid rumah, Kompas Gramedia, Idea. Dulu Idea. emang kan zamannya kita majalah aja masih hits lah. Masih Tapi hits. udah transisi tuh deket setahun 2 tahun udah langsung blur. Iya benar, udah susah kan jualan cetak kan. Nah di media itu gue masuk di media arsitektur tapi gitu. Khusus berarti arsitektur ya. Jadi gue mengupas atau bikin nulis di rubrik arsitektur, terus kritik tentang desain kayak gitu. Terus terakhir gue nulis buku Cosmas Ghazali, The Soul of Space gitu. Jadi di situ gue nulis buku sama beberapa tim teman-teman dari tabloid rumah waktu itu, Kompas Gramedia Globe. Tapi berarti lu yang nulis nih dulu dari musik band, terus lu sekarang nulis mengenai. Tapi keren lo, keren. Tapi katanya banyak orang bilang ya, apalagi ada kalau di Indonesia kan banyak arsitek juga jadi penulis kan. Katanya ada yang bilang arsitek itu emang harus jago nulis. Iya. Tapi kan di era kita waktu lulus kuliah itu lagi-lagi arsitek dulu belum sehit sekarang loh. Iya kan? Iya. Nah itu lanjut nanti. Itu keren juga sih. Jadi nah singkat cerita gue nulis tentang arsitektur lah, apapun tentang arsitektur. Ikut pemotretan, kayak suka Rio kerjain tuh. Rio ada nggak Rio? Ada, dia pasti nonton. Nanti kayak komen di YouTube gue deh. Ya kayak Rio gitu, pemotretan gitu yang ngupas tentang developer di mana, dikupas lah. Oh di daerah pinggiran kota Jakarta lagi berkembang, developer mana. Gue wawancara ke. Tapi lu nggak maksudnya basicnya nggak orang kamera banget kan? Maksudnya kan gue tuh paling sering dicerca sama editor gue, tulisan lo tuh jelek. Apa kayak gitu? Iya, gue ngomong belak-belakan aja jujur, karena bahasa gue tuh, gue orangnya visual, gue bukan orang yang bisa nulis. Iya. Kadang orang yang mungkin kayak dulu gue kreatif gitu, terus sekarang properti ini, terus kayak lo lebih ke arsitek atau lebih ke visual. Pas kita untuk menulis atau apa, kadang kita bingung serius. Dan itu kita punya gaya tulisan sendiri. Iya benar gitu. Sok puitis gitu. Iya. Padahal itu nggak EYD. Ini salah, ini harus SPOK-nya harus bener. Biasanya copywriter bisa marah-marahin kita. Itu. Iya. Lu bisa nulis nggak lu? Perasaan gue bener ya nulisnya. Apa yang salah? Nah, memang gaya bahasa itu bebas, tapi SPOK-nya mesti bener. Betul. Nah itu yang gue lulus sih, dulu sekolah bahasa Indonesia lulus, cuman ternyata di dunia jurnalistik itu penting banget. Penting banget. Pasti itu penting banget. Kayak gitu. Nah 2 tahun di media gue baru mulai memutuskan tuh gini, gue tuh mau ngapain deh. Gitu bro. Apa lo sebenarnya pas awal di kantor itu lo juga udah mikir sebelum lo resign deh gitu, lo mikir kayak gue pengen lihat kayak teman-teman gue yang lulusan sama lo satu alma mater, lo pengen bikin enggak bro. Jadi gue ibarat kata gue orang rantau ya, Jogja ya, sekarang Atmajaya Jogja yang ke Jakarta bener-bener bikin konsultan arsitek sendiri ada berapa sih? Apalagi orang sekarang menjamur parah sih. Iya, kalau sekarang menjamur parah. Kalau dulu bisa berani gitu gimana ya? Dulu kayak yang lu tadi bilang, dulu arsitek kan belum dipandang. Apalagi zaman itu orang masih mikir arsitek mahal. Iya kan? Benar. Rumah ya udahlah pakai mandor aja misalnya gitu kan. Belum arsitek belum banyak belum banyak orang butuhkan seperti sekarang. Kayak sekarang tuh orang butuh arsitek udah kayak orang beli makan lah. Betul. Kayak rumah udah harus cantik, butuh banget. Nah dulu gue terakhir gue mau ngapain ya, udah 2 tahun di situ kan, terus gue kayaknya gue nulis juga nggak bisa. Akhirnya gue mau balik ke arsitektur lah gitu. Nah itu titik balik. Tapi lu pas yang di bidang waktu di tabloid itu lu tetap di arsitek kan, maksudnya nggak dalam arti nggak melenceng kemana-mana kan, tetap memang bidangnya base-nya arsitek. Nah baru lu kepikiran buat keluar dari zona media ke sendiri gitu kan, baru gitu kan? Iya. Oke.
gue di medianya arsitektur tetap. Oke. Nah waktu itu gue tetap harus cari pengalaman. Gue Hmm. belum bikin konsultan sendiri waktu itu. Hmm. Nah tapi gini, gue kan selalu memanfaatkan momen dan kesempatan. Betul. Kan? Jadi waktu kerja di media pun gue udah mulai coba bikin kayak website bro. Jualan. Terus Jadi waktu kerja di media ya gue kan punya waktu, gue ada proyek kecil-kecil gitu kan, gue bikinin website, gue bayar, Rio tahu tuh gitu. Gue bayar gaji gue buat bikin website, buat gue masukin porto. Kalau sekarang kan ada. Jadi lu bikin website lu start untuk bikin sampai sekarang ini dari gaji malah lu kerja sama orang gitu kan? Iya. Lanjut. Iya, jadi gue waktu itu punya pikiran, lu pengen sukses, lu pengen dikenal orang, lu pengen jadi arsitek, kuncinya cuma satu, branding sama produk. Iya. Ya kan, lu kalau orang mau pakai jasa lu nggak punya karya gimana? Betul. Kalau ya bisa sih bahasa ngecap, bahasa jualan jago banget, kayak lu jago banget ngomong kan, itu mungkin orang langsung tertarik bisa. Iya. Tapi kan nggak semua orang begitu. Betul. Harus orang lihat ada karyanya dulu baru muncul trust gitu kan. Nah gue bikin website waktu itu. Nah gue masukin aja. Belum ada, tapi sebenarnya udah ada foto-foto lu sedikit. Iya. Pokoknya gue waktu itu nggak pilih-pilih lah foto bangunan yang kecil, yang apa, baru desain doang. Lu masukin semua deh tuh. Gue masukin Iya, gitu. iya. Terus ada kontak person dan segala macam. Nah pada momen tertentu akhirnya gue waktu itu resign, cabut, gue pindah ke konsultan arsitek. Oke. Nah lu masih kerja lagi lu? Kerja lagi gue setahun di konsultan arsitek, tapi gue cukup bersyukur banget ya. Apa yang lu dapat pengalaman dari lu start dari masuk konsultan arsitek ini sama orang lah gitu? Ya, gue cukup bersyukur banget masuk ke konsultan ini karena ini salah satu konsultan the best di Indonesia lah gitu. Tapi memang dia skala proyeknya high rise building gitu. Sebentar, gue potong dulu. Ini udah kelasnya levelnya tinggi lah nih konsultannya ini. Konsultan tinggi. Akhirnya dia gimana pertimbangannya, terlepas lu emang base sarjana lu di arsitek, terus akhirnya dari media diterima di situ, gimana tuh? Kan orang kan kadang ada yang kayak udah kita ngambil fresh graduate aja atau enggak ini atau apa. Ada gitu. Gimana waktu itu? Ya gue nggak tahu ya, karena mungkin ada faktor luck atau ya namanya rezeki kan, rezeki, betul ya. Nggak ada yang tahu. Cuma waktu gue apply kan pasti ada foto juga kan. Gue kan ada foto jurnalis, mungkin itu bagian dari yang menarik juga buat si konsultan ini terima gitu. Iya. Ada arsitek yang backgroundnya jurnalis juga loh gitu, mungkin seru nih mungkin gitu ya. Terus gue ada berapa foto yang gue susun rapi, jadi porto gue itu akhirnya gue bikin, kalau yang hard copy gue bikin kayak buku, karena gue di media nulis kan, jadi gue kayak bikin lu udah biasa nulis, jadi gue ceritain karya gue tuh begini gitu dalam bentuk buku, beneran buku gitu. Dan gue sekali nyetak itu mahal bro waktu itu. Buat demi porto nyetak dulu tuh mahal dan ya udah akhirnya keterima di situ. Nah proyeknya Harris Building langsung, wah panas kepala gitu, karena tiba-tiba. Tapi lu lembur mulu nggak tuh di zaman itu? Iya, hari pertama nginep bro. Baru masuk ya? Baru masuk langsung nginep, langsung mandi di situ. Lu bayangin nggak kerja di konsultan? Aduh, begini amat. Tapi kerja di media jangan salah, media juga berat. Iya. Lu tahu kan? Tahu banget. Media itu per minggu harus keluarin berapa edisi. Waktu itu majalah nggak cuma satu, ada tabloid, ada majalah, ada seri buku gitu. Nah balik ke konsultan ya, di situ gua ngerjain terlibat di beberapa proyek gede, salah satunya di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Lu berarti sampai luar negeri juga loh? Ya cuman terlibat dalam visualnya aja ya gitu, karena kan cuma setahun, gua nggak banyak terlibat banyak project. Setahun tuh kalau ngerjain Harris Building paling 5 project juga udah kelengar. Iya. Gitu. Salah satu project yang gede itu Signature Tower yang waktu itu digadang-gadang tertinggi nomor 5 di dunia gitu. Itu di SCBD.
Terus ada Verde Apartemen yang Verde 2 itu Iya, gue iya. terlibat juga yang di Kuningan. Terus ya banyak lah. Nah, Ya cikal bakal ini lu nggak tidur lah ya. nggak tidur lah. Nama konsultannya ini PDW, Pandega Oh, Desain WH5. oke, Gue harus oke. sebut karena gue terima kasih sama dia. Weh, tuh. Iya Keren, keren, dong, keren, 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 keren. harus Benar-benar. gitu dong. Iya. Nah, intinya adalah tempat ini tempat gue belajar, bukan gue nyari proyek apa ya, maksudnya nyari kesempatan. Tapi lu dari situ ya. Tapi gue belajar. Betul, betul. Gua Tapi lu hanya butuh cukup 1 tahun lu udah ngerasa oke, gitu. Nah itu ada ceritanya lagi. Seru banget gila nih. Di podcast seru nih. Itu jadi perjalanan gue ini tuh kayak drama sebenarnya. Iya. Kalau abis podcast ini dibikin film tuh bisa bro. Seorang arsitek yang merantau gini. Nggak, jadi setahun itu pertimbangannya gini sebenarnya. Waktu itu pas setahun itu adalah tahun 2013 Iya. kalau nggak salah. Jadi di 2012 gue tuh kenal sama cewek gitu kan. Dikenalin, Arsitek juga nggak nih? arsitek, dia lama di Singapura, kerja di Singapura. Nah yang sekarang jadi istri gue. Weh, gitu. cinlok nih. Ini baru namanya cinlok nih. Kagak cinlok gimana, kenal juga enggak. Kan di Singapura kan. Iya. Nah, Lu gimana tuh? jadi waktu gua di PDW dikenalin Oh. sama temen gua namanya Jaka. Heeh. Nah Jaka ini punya teman di Singapura, punya sahabatnya ini punya temen juga di Singapura. Ini nanti linknya lu kasih ke Jaka nggak nih? Kasih lah. Pokoknya gua buat lu gua beberin. karena kalau cerita baik kita sebarin nggak apa-apa. Betul, supaya betul. bisa jadi inspirasi. Betul, kan? betul. Nah jadi Adisti istri gue kan Iya. Adisti, dia di Singapura, terus pacaran jarak jauh tuh waktu itu. Kita punya waktu itu kan gue lupa nikah tahun berapa ya, Buset. 2014 14, oke. 2014 kalau nggak salah. Jadi di 2013 gue harus resign. Jadi gue di PDW 2012. Oke. 2013 gue harus resign karena 2014 gue harus merit. Oke, lu jadi jarak setahun aja lu resign. Nah, lu gimana tuh? Harian lu atau apa sampai lu Ya kan. Nah, ini ya makanya gini. Ini nggak bisa dijadikan patokan buat semua orang karena setiap orang berproses tuh beda-beda ya. Betul. Jadi gue tuh punya prinsip tuh gini dulu. Gue mending resign dulu. Karena kan gue punya pikiran waktu zaman kuliah, gue tuh emang udah punya pikiran mau bikin usaha sendiri. Tapi entah apa gue nggak ngerti. Dulu gue pengen kerja di tambang, pengen di mana, pengen di developer, akhirnya nggak ada yang keterima kan. Kasian gak sih? udah kesian ini. Nah cuma apa namanya, di waktu selang 1 tahun sebelum gue merit malah justru gue resign kan. Nah di waktu resign itu justru gue akan fokus sama gue akan build usaha sendiri. Oke. Gitu. Jadi dalam waktu 1 tahun gue bilang nih sama calon gue mau resign. Kata-katain deh. Nah, justru gini tantangan juga dong. Kalau gue gagal dalam waktu setahun untuk nge-build usaha sendiri, lo boleh milih lah cowok yang lain. Gitu, lu kasih gambling ke dia ya. Kalau gue berhasil berarti gue ya berhasil dong gitu. Lo bangga lah. Iya. Ini Lanjut. plus window ini. Kelas itu. Ya jadi itu kayak sebenarnya gue suka tantangan. Oke. Itu kayak buat gue adrenalin sendiri sih. Jadi kayak challenge buat gue sendiri sebenarnya gitu loh. Kayak gue merasa gue harus punya waktu 1 tahun itu buat gue fokus sebenarnya. Oke. Dari gambling yang lu bilang sama calon bini lu ya. Iya sebenarnya kalau gambling itu kan kayak orang gambling kayak nggak punya strategi. Iya. Tapi ini strategi bro. Oke. Benar. Tapi gue itu not gambling yang ada temen gue yang bilang wah enak ya lu mau resign habis itu ntar mau bikin usaha sendiri. Dalam hati gue pale lu. Iya benar. Kadang orang tuh netizen ngerasa kita melakukan kayak gini tuh udah waduh enak banget loh. Padahal kan belum tentu yang ngejalaninnya bisa berdarah-darah.
Iya, nggak segampang itu Betul, gitu loh. betul. Cuman maksud gue gini, dalam waktu 1 tahun gue akan nge-build usaha sendiri, insya Allah. Pas di tahun hari H gue merit, bisnis gue udah bisa jalan Iya, cukup iya. teratur, Iya. itu doang gitu. Tapi waktu itu pun lu juga nggak bisa menebak usaha lo ini akan maju apa, ini kan lu bilang sendiri agak gambling juga Agak kan. gambling juga, tapi ya dengan penuh risiko. Jadi ada plan A, plan B gitu. Sebenarnya kalau gagal gue harus ngapain itu udah dipikirin juga Iya, gitu iya, loh. iya. Nah akhirnya ya alhamdulillah jalan sih, it works gitu. Oke. Gitu. Jadi ya justru semakin kesini ya yang lo lihat gue juga ya kerja sendiri sampai sekarang gitu. Tapi kan lu kan udah punya tim kalau sekarang. Oke, Iya, lanjut dulu. sekarang udah gue punya tim. Setelah 2013 ke 2014, lo detik-detik mau merit kan 2014. Nah, 2013 lo start dimulai ini, lo udah sebut nama Nimara Arsitek ini apa sebelumnya juga belum? Nama awalnya bukan Nimara Arsitek. Apa tuh? Nama awalnya itu Atelier Iron. Oke. Iron itu nama gue. Atelier tuh bahasa dia artinya studio. Iya. Kayak gitu. Jadi ya gue punya bayangan ya studio Iron aja. Iya. Desain gitu. Nah berjalannya waktu kenapa Nimara kayak mungkin kayak artis ganti nama kali ya. Iya. Butuh nama yang lebih apa ya, mungkin lebih serius mungkin, cuman nggak juga sih. Waktu itu sempat gue pengen nge-branding nama gue sebenarnya. Nimara itu kan dari nama gue sebenarnya. Rabani Kusuma Putra. Nimara. Oke. Itu gue sempat share ke teman-teman gue mau ganti nama apa ya. Udah ada yang ngasih ini nih. Terus gue pikir-pikir, gue punya ide, gue sambung-sambung, oh oke juga Nimara lah. Kayak bahasanya dari situ. bagus. Ya. Tapi Nimara sendiri dari 2015-an kali ya? Maksudnya Ya. muncul nama itu? Ya, 2013 udah jalan. 2015 udah ber-PT. Nah, sebelum gua mulai ke Nimara dulu, dari lu jarak 2013-2014 ini, taruh tadi namanya Atelier Iron. Nah, apa namanya? Lu kan gambling nih, lu belum punya banyak orang untuk pakai jasa lu. Bener gak sih? Iya. Terus gimana lu bisa waktu itu kayak akhirnya dapat pundi-pundi pelan-pelan temen lu mungkin, atau ini gimana? Apa lu memang dari awal pun sudah pede dengan link-link yang lu punya di saat lu resign? Kita kan hidup selalu percaya ada yang di atas ya. Betul. Kita tuh nggak pernah, gue percaya kita tuh nggak pernah akan kekurangan. Iya. Kalau kata almarhum Ciputra, iya. Keren. Kita besok pagi bisa makan itu udah untung. Betul. Terus apa yang lu mau raguin? Iya. Gitu. Keuntungan itu, berkah itu bisa dilihat dari hal sekecil itu. Gitu. Betul. Jadi kalau lo nggak dapet project, yang penting lo bisa makan, ya udah sih mau ngapain gitu. Iya. Dan ini prinsip gue sampai sekarang tuh begitu. Makanya gue selalu melakukan sesuatu tanpa ada rasa takut gitu ya. Mungkin tapi dengan perhitungan ya gitu. Terus kalau kata almarhum Bob Sadino, ya do it aja, kerja aja kan gitu. Lu mau apa udah jalanin. Masalah gagal atau enggak kan nanti. Betul. Kalau lu belum jalan, lu udah takut gagal, ya lu nggak akan tahu lu bakal berhasil atau bakal gagal. Betul. Ibaratnya coba dulu aja. Ya, kalau enggak akan tahu. Ya coba. Betul. Dengan kemampuan, lu kan punya kemampuan, paling nggak skill ya. Kalau desain kan kita skill kan. Skill bisa ngomong sama orang, bisa ngejelasin desain, bisa ya pastinya harus bisa desain juga kan. Betul, itu kan pasti. Skill kan. Pasti. Nah, ketika kita punya skill, kita punya apa ya, peluru kita kan itu kan sebenarnya. Ya udah jalanin aja. Masalah rezeki mah nggak usah takut. Iya. Itu bro, sampai sekarang. Gila gue salut. Nah, oke lanjut tuh. Lu nggak nyangka dari 2013-14 akhirnya sudah mulai tuh. Kan lu dari landasan lu ya, kenapa nggak ya harus dicoba dulu gitu loh. Dicoba. Nggak kayak mikir dulu nanti kalau rugi gimana, kalau ini gimana. Tapi lu ngejalanin itu sampai 2014. Akhirnya 2014 lu merit. Iya, merit. Nah, merit sembari Atelier Iron ini masih berjalan begitu. Iya.
2015 ya baru lu merubah nama ini. Ya, antara 2014 2015 itu ada kayak switch nama di tengah-tengah Lu itu nggak gitu. takut waktu itu di saat klien-klien lu atau apa di saat lu pindah nama? Contoh salahnya agak panjang nih. Kalau diomongin pindah nama ini mempengaruhi satu ya langganan lu dari sisi klien lu atau Oh, apa, terus dari mungkin alamat website atau apa kan oke. panjang tuh. Iya, iya. Nah, gimana ya? Kerugian paling material sih waktu Iya. itu. Kalau website ya domain ganti paling nggak berapa kan. Iya. Terus nama juga waktu itu gue juga belum tenar-tenar amat sih sebenarnya. Sekarang juga ya alhamdulillah masih biasa-biasa aja gitu. Iya. Maksudnya apa ya? Gini, kita kan mau lebih profesional. Iya. Kita kan mau ber-PT kan. PT itu 2015. Ya sudah. Mumpung sebelum semuanya kita set lebih rapi, apa nih yang mau kita benerin? Salah satunya ganti nama itu. Oke. Gitu. Akhirnya ganti nama di 2015 dan akhirnya lu juga menentukan Nimara ini bikin suatu PT. Nah, dari PT ini lu kan akhirnya nggak mungkin bisa kerja sendiri. Kalau dulu oke lah lu di per project lu maininnya sendiri atau mungkin dibantu bini lu atau apa gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang lu kan pasti butuh orang. Nah, lu di 2015 itu lu langsung berpikir pas bikin PT, oke gue harus butuh orang ini apa kayak lu tetap berjalan sendiri? Waktu itu masih berjalan sendiri, tapi ada anak magang. Terus ada yang kerja juga, tapi masih 1, 2 gonta-ganti gitu kan, masuk penyesuaian ya gimana ya strugglingnya ya. Betul. Di mana-mana kayaknya start from zero tuh begitu, karena keluarga gue nggak ada backgroundnya arsitek pak. Hanya lu ya? Hanya gue. Bokap dia lulusan teknik industri dari Surabaya, tapi dia mainnya di properti, cuman propertinya lebih di Jogja gitu. Kayak jual beli tanah, jual beli bangunan. Sempet dulu bikin klaster, tapi sekarang udah nggak ya main properti lah, cuman kita nggak pernah yang terus kerja sama, terus gua minta dana buat nyumbang, buat gua bikin, nggak ada sama sekali. Selepas gua lulus ya udah, gua tuh udah sendirian waktu itu. Oke. Kayak gitu. Nah, terus lu terlepas kan sobat SMC juga tahu ya, dari lu akhirnya pelan-pelan punya orang magang, akhirnya punya karyawan dan mulai nih sampai sekarang. Sebelum gue nanya sampai ke sana, gue nanya dulu, perbedaannya apa lo merasakan di saat lo bikin PT sama enggak? Terlepas dari sisi profesionalnya. Dulu waktu bikin PT memang momennya pas kita ada project gede sama BUMN. Oke. Nah, itu butuh PT kan? Gue sebutkan. BUMN dulu. Nanti gue dicek. Iya sama BUMN. Jadi emang harus PT gitu. Okay. Tapi sebelum sama BUMN pun gue udah mikir kayaknya gue harus bikin deh PT karena kita mau lebih serius. Betul. Jadi kita bikin aja karena kita udah memang mau serius kan. Terus, alhamdulillah nggak lama setelah itu project-project yang membutuhkan PT itu ada datang. Salah satunya ya BUMN itu, terus ada perusahaan jalan tol waktu itu. Gitu. Itu kayak tol ya, taruh kita anggap putar dulu BUMN dulu ya. BUMN ini tahu lu tuh dari IG, dari website, apa dari link-link teman-teman lu atau apa sih? Pitching. Lu berarti naruh pitchingan lu ke dia, ke mereka. Pitching, ada project pitching. Oh iya. Terus masuk, ya itu bikin perumahan sih waktu itu. Baru hektar. Orang mulai pelan-pelan ngelirik lu dengan sendirinya gitu. Betul nggak sih? Sebenarnya waktu project yang perumahan itu sih sebelumnya gue udah ada project landed kali ya. Landed. Lebih banyak sih gue ngerjain rumah tinggal pribadi ya. Iya, oke. Gitu. Nah, persis akhirnya lu udah BUMN lu ambil terus apa? Terus kenapa nih? Gue ngeliat di 2020 2021 ini lu sama teman-teman gue lu ambil. Serius. Gue tau gak sih? Tapi gue belum ngambil lu. Gue jadi klien gue ya. Habis ini ya. Iya. Boleh. Nih, pertanyaan gue tuh banyak. Gue nge-share lu. Teman-teman gue tuh banyak nge-DM gue. Terutama di IG SMC Property sama di IG pribadi gue nanya.
Lu kenal ya? Salam ya. Ada nih mungkin kalau nanti orangnya nonton namanya Zaldi. Lu kalau masih inget pernah nggak lu? Zaldi. Aduh. Lu kayak kebanyakan banyak temen Enggak, deh. gue Zaldi Soalnya dia di nge-DM gue ngomong properti ya, dulu di properti ya. Atau di media ya? dulu dia lah gue sebut lagi. Iya, tahu. Tahu lu? Iya, tahu. Zaldi itu udah lama banget tuh, Bro Zaldi. Iya. Terakhir ketemu emang di itu, furniture itu. Oh, iya. Gitu. Iya dia di kan. Ya, lu sebut lagi. Iya. Ya udah habis itu endorse. Ganti. Iya. Nanti gue ganti semua nih. Enggak, amin. Amin. Nah, terus iya jadi banyak salah satu teman gue kayak Zaldi mungkin kenal, salamin segala macam. Dari teman-teman gue yang lain juga ternyata banyak mengaku minta tolongnya sama lu gitu. Ya jangan sebut nama kalau yang ini. Gitu. Iya. Kebetulan kalau yang ini kebetulan gue nggak satu kantor, jadi gue hanya kenal nama dan follow-followan IG aja. Tapi gue tahu waktu itu dia pakai ini, misalnya nge-tag IG Nimara ini. Nah makanya gue langsung kayak wah banyak banget ya. Terus di highlightnya banyak tuh, misalnya ngebangun rumah pakai Nimara Artis. Gue udah bingung. Serius gue. Serius. Ada nanti deh gue kasih. Nah gue kayak gitu. Jadi lu apa yang lo ciptakan di 2020 ini, 2020 taruh dari 2019 lah ya, belum pandemi sampai yang sekarang, lo kok bisa gitu loh menyentuh anak-anak milenial, sedangkan di 2019 itu udah sangat menjamur. Satu kayak dari kafe, orang-orang arsitek kalau nggak bikin sebagai agency atau consulting, dia bikin kayak kafe atau apa untuk hasratnya dia membuat suatu apa, ada tuh kayak gitu gitu ya. Memang gue sebenarnya basicnya nggak kenal gitu, cuma maksudnya gue pernah ngerasain experience ke kafenya dia dengan instagramable abis gitu. Jadi gue kayak oh ini gini ya, oh dari situ gue mungkin merasa dari diri gue atau menarik perhatian kaum milenial sekarang nih, kayak nah ini arsitek butuh nih, kan kadang milenial tuh ngopi pasti dong, kayak ngopi apa segala macam di kafe, akhirnya dia mikir ini arsiteknya siapa. Nah dari situ mungkin kecil sampai kalau yang udah seumuran kita gini baru kalau ngomongin proyek lah ya. Kalau yang mungkin anak-anak SMA atau kuliah kan masih berpikir ini keren amat nih kafe, bener kan? Kayak gitu. Atau enggak nih ini hotel keren amat nih, gitu kan? Kayak nah yang kayak gitu-gitu. Nah lu gimana lu cara narik nah iya tanpa lu pakai punya hasrat lu bikin kafe atau apa? Sebenarnya ini bagian dari cara marketing ya. Iya gimana? Apa gue nih yang ngomong kayak ya, jadi sebelum ke situ ya, waktu gue project sama developer yang BUMN itu, lu kebayang kan jajarannya itu kan senior yang udah baby boomers semua. Iya. Udah nggak sembarangan lah gitu. Udah nggak sembarangan. Terus gimana lu mesti meyakinkan lu punya desain dan market lu adalah millennials dan dia juga memahami millennials. Oke. Gimana gua harus menceritakan itu ke para baby boomers itu, ke para petinggi-petinggi. Iya. Susah, bro. Iya. Mereka punya mindset, ya kan gue biasa jual perumahan tuh begini. Bener. Yang laku ya begini, ya udah bikin begitu. Desainmu itu susah itu ntar dijual. Iya. Apa lo yakinnya gimana sih lo? Nah, ini kan tinggal masalah kita tuh harus ngerti market kan. Iya. Makanya sebagai arsitek, menurut gue. Iya, ayo. Kalau boleh deh, menurut lu nih. Menurut gue, kita nggak hanya cuman bisa jago ngedesain, tapi kita juga harus bisa ngerti bisnisnya, ngerti market kita tuh siapa yang mau kita sasar, siapa level orang mana yang mau pakai desain kita itu. Nah, singkat cerita, gak nyampe setahun apa hampir 2 tahun sold out itu perumahan. Tapi lu memang pas saat lu present gitu, lu memang meyakinkan untuk orang itu akan laku, atau lu sebetulnya lu sendiri nggak nyangka sampai animonya ternyata langsung gitu. Jadi gini, pasti nggak semua orang itu pede ya. Iya. Itu mah apa sih, orang over pede itu namanya apa sih? Narsis. Ya narsis mungkin ya. Semua by research tetap, tapi kita paling nggak punya
punya apa ya, kalau kalau di properti itu kan ada market research ya, tapi ini ala-ala market researchnya arsitek gitu. Gua survei waktu itu proyeknya di daerah dekat Bogor sana lah. Gua survei perumahan di sana gede-gede bro, gede-gede, kolam renangnya gede-gede, ada jogging track, ada apa. Cuma kok gue nanya, lu dari kapan, dari tahun sekian, kok nggak sold out gitu loh. Terus sebenarnya apa sih yang orang butuhin zaman sekarang? Betul. Gue langsung mikir, gue kan milenial. Gue juga kadang memposisikan diri itu sebagai buyer sebenarnya. Betul harus kayak gitu. Gue sebagai buyer, gue sebagai user. Nah, gue tuh nggak butuh rumah gede. Yang gue butuhin untuk para millennials, apalagi keluarga muda punya anak yang lucu-lucu gitu ya, gue butuh lingkungan yang bagus. Gue nggak butuh kolam renang Olimpik ya di daerah Bogor. Orang kesana mungkin marketnya ada beberapa orang Jakarta gitu ya misalnya, ya kesana paling buat tinggal di rumah aja, mau liburan ya ke Bogor, weekend jarang orang berenang. Bener. Ya maaf ya, apalagi sekarang pandemi kolam renang pada tutup. Nah jadi sebenarnya konsep yang kita tawarin itu loh, kita bikin konsep yang unique selling pointnya tuh kena gitu. Marketnya. Wah akhirnya ya pasti dari tampilan bangunan, dari konsep kawasan, dan akhirnya harga jualnya itu lebih mahal dari lingkungan perumahan sekitarnya, tapi lebih laku. Dan sold out. Itu ya gue kadang seperti yang lu bilang, gue ada di satu sisi gue nggak nyangka, di satu sisi berarti pemikiran gue ada benernya gitu loh. Nah itu pula yang gue terapin juga ke klien-klien gue yang kemarin ada di daerah Senopati bikin kafe. Tadi lo nyinggung kafe kan, lo tahu di deretan Senopati itu kan kafenya yang yang begitu-begitulah. Kalau kita masuk bisa goyang-goyang gitu. Ya kan, cuma kita malah justru bikin kafe yang lebih humble, lebih kayak rumah, lebih kalau mungkin kita bahasakan arsitektur itu contemporary in heritage in contemporary architecture gitu. Ada anyamannya, ada apanya segala macam. Itu ternyata menarik juga. Jadi dia kayak punya point of differentiation sendiri gitu loh. Dan ujung-ujungnya kalau buat gue ya, ketika gue ngedesain komersil, gue fokus adalah ke brandnya si orang yang si klien gue. Lu mau ngejual apa? Misalnya kafe lu brandnya apa? Nah gimana caranya kita mengemas sesuatu arsitektur itu mewakili brandnya dia, supaya orang kalau ngelihat kafe ini itu image dari arsitekturnya, oh ini bangunannya si itu ya. Apa lu bikin udah kepikiran gitu ya? Harus begitu ya. Nah ini kan bahasa marketing sebenarnya. Betul. Di satu sisi pasti owner, oh bener juga ya, tapi sebenarnya memang harus begitu. Ya kita sebut merek KFC, McD yang contoh gampangnya, desainnya kayak apa sih? Lu ngeliat bangunan itu KFC, benar. Gitu. Udah pasti tahu gitu. Udah pasti tuh. Walaupun signature di setiap project mungkin ada suatu perbedaan dan segala macam. Tapi udah gitu. Otentiknya begitu. Dan buat brandnya si perusahaan itu jadi gini, kayak bangunan itu dengan didesain yang menarik, dia akan mempromosikan dirinya sendiri. Orang lihat bangunan keren, pasti orang akan datang karena ngeliat kerennya gitu. Ya kayak kafe-kafe di Jakarta Selatan mungkin kalau kita lihat masakannya bisa jadi rata-rata sama ya rasanya. Tapi kenapa orang masuk ke situ kan bisa karena ambience, bisa karena masalah experience gitu. Itu yang nggak ada di tempat lain. Makanya orang bisa foto-foto, instagramable tempatnya kayak gitu. Dan buat rumah tinggal juga begitu. Kita selalu bilang bahwa lu tuh butuh apa sih? Kadang kalau owner itu kan kita selalu bebasin. Gue di hire sama owner pengen bikin rumah nih, kayak lu misalnya, gue pengen bikin rumah yang begini ya gue dengerin aja ya. Tapi kalau ada yang oke, kita iyain. Tapi kalau ada yang enggak, lu tuh nggak butuh itu. Kita ngomong yang lu butuhin tuh begini. Karena gini, banyak banget orang yang ngerasa pokoknya gue mau bikin kayak begini. Oh lu jadi kasih suggest juga ya, lu sebenarnya nggak butuh gitu. Iya. Oh kan soalnya banyak banget ya, maaf ya, gue juga sebenarnya kan nggak kenal
gue ada kayak misalnya beberapa arsitek gitu, jadi gue mau kayak gini, dia kayak pokoknya gue bisa apa yang lo mau, udah gitu aja. Tapi dia nggak ngasih suggest, ibaratnya lo kayak cocoknya kayak gini deh, oh gitu ya, gimana kan, gue senang kayak gitu. Jadi kayak Iya. lebih baik ada feedbacknya juga. Iya. Jadi kalau di saat ada feedback gue juga kayak tahu dan mikir gitu kan. Iya. Kadang kan kayak kita kadang tuh nggak bisa nilai diri sendiri gitu, kadang orang lain yang bisa menilai kita, betul Bener, kan. Makanya bener. pas gue gunanya nanyain, misalnya gue pakai jasa arsitek atau apa gitu, gue nanyain, gue sebenarnya bukan gue yang mau juga, tapi ayo dong kasih feedback ke gue, Iya. baiknya gini nih atau enggak di ruang keluarganya begini misalnya begitu. Nah tapi gue misalnya karena ibaratnya dia tipenya ritmenya kayak gue mau apa yang lo mau gitu, Iya. jadi ya udah gue minta begini jadi begini, ujung-ujungnya malah kayak kalau ada yang berkunjung ke rumah gue jadi kayak kok jadi kayak begini sih, Kok jadinya misalnya begini sih? nah Iya. kayak gitu. Gue jujur lebih seneng kayak lu gini, ya apa adanya aja ngomong Iya. gitu, lu kayak cocoknya begini, lu cocok begini. Harus begitu kan, Iya. kita konsultan. Betul, Lu betul. kayak datang ke dokter kan. Masa lu mau minta dokter ngasih obat A, lu minta obat B, Iya. gue minta yang B aja. Iya. Ya Betul, enggak betul, lah, lu betul. ngunur pasti sama Betul, dokter yang ngasih betul, obat betul. A kan. Betul. Merek A gitu. Enggak bisa gitu. Sama kayak lawyer. Ya arsitek, dokter, lawyer, terus sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip kayak gitu. Nah, ada satu project yang sebenarnya juga, sebenarnya setiap arsitek tuh approach ke klien tuh beda-beda sih. Oke. Gitu. Wajar lah, wajar. Wajar. Mm-mm. Ada juga gue pernah ada project yang waktu gue approach klien, dia malah justru bilang, gue tutup mata, gue serahin semua desain ke lu. Itu ada. Masa sih? Nah itu kan enak banget ya Iya, buat iya. kita eksplorasi. Tapi Nah. memang it works, dan desainnya itu desain bangunan komersil. Dan akhirnya booming, masuk ke Ars Daily, masuk kemana gitu. Salah satunya Odori itu, yang di Jakarta Selatan. Nah akhirnya kan Benar-benar. itu kayak buat klien, gila ya bangunan gue bisa diliput di media internasional loh, terkenal sampai sana. Itu siapa yang nggak mau Iya, gitu. siapa yang nggak mau, bener. Ya itu- Apalagi industri kayak lu. Iya, apalagi industri kayak kita sebagai arsitek. Nah, Hmm. kan karena kita mikirnya apa, basic needs-nya owner itu kita harus kuasain dulu. Nggak bisa kita cuma ngedesain karena maunya kita gitu loh. Yang penting kan kalau kayak lu misalnya developer, lo kan pasti harus untung, harus apa, kita harus penuhi itu dong, hitung-hitungan Betul, bisnisnya kembali gimana. lagi Iya. bisnis as bisnis ya. Bisnis. Nah, tinggal arsitekturnya sebagai sesuatu yang pelengkapnya, yang memfasilitasi gimana supaya bangunan ini bisa laku dan bisa terkenal dan bisa orang beli kayak gitu. Udah kelamaan ya, bro. Enggak, lanjut. Lanjut. Terus Gue kalau diajak ngobrol jadi gue Nggak apa-apa, soalnya nggak apa-apa. jarang ngobrol, bro. Gue setiap hari kerja kayak lu. Kalau di kantor koordinasi gitu. iya pasti kayak gitu sih. Banyak banget, makanya ini termasuk banyak yang nanya-nanya tentang Nimara ini ya di Sobat SMC gitu, khususnya juga di SMC Property sama di IG pribadi gue tuh banyak banget nanya gitu, kok lu apa namanya bisa ngundang, ada yang kayak gitu, ada yang ngundang, lu ngundang, gue bilang ya dari teman ke teman lah, gue bilang kayak bilang gitu. aja teman baik gitu kan. Maaf ya, saya tidak sombong. Iya. Nah jadi makanya gue pas banyak banget ya, sebelum gue menutup ini nih ada mungkin 2-3 pertanyaan. Yang pertama, menurut lo di 2021 ini, mungkin sobat-sobat SMC bakal nanyain ya, taruh kita milenial, rumah apa yang paling cocok untuk kaum milenial di 2021 ini, modelnya? Pertama, klien gua rata-rata umurnya antara 25 sampai 35. 25 udah pakai jasa lu, tuh gue pulang. Oke. 25 sampai 35. Artinya ada klien gue yang baru mau merit, dia udah bikin Iya. rumah. Itu pasti teman gue tuh. Nah, terus ada juga yang umur udah mulai 30, 35 itu pasangan muda. Jadi sebenarnya market gue juga kadang apa ya, kayak kepikiran gitu, oh ternyata market gue secara gak langsung tuh range-nya umur segitu. Iya. Emang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, rata-rata ada juga yang 40, bahkan ada yang umur 50, 60 juga ada, Oke. tapi nggak banyak. Oke. Yang banyak antara umur 25 sampai 35. Oke. Nah, desain apa? Sebenarnya menurut gua adalah kalau anak-anak zaman sekarang itu dia nggak mau ribet ya. Kita desain by
practice desainnya itu by activity sebenarnya. Kita nggak bisa maksain orang buat ngedesain bangunan yang luxury mewah harus begini harus itu. Kita ngeliat dulu karakter orangnya gitu. Kalau style banyak lah style desain yang timeless gitu. Kayak bangunan klasik itu kan timeless. Iya, Sekarang betul. orang masih bikin bangunan klasik. Betul. Terus ada juga yang Kalau bahasanya apa tuh kalau sekarang masih yang bahkan ada yang apa temboknya belum dicat terus bawahannya tuh masih industrial gitu iya ya. industrial gitu. Ya ada juga yang begitu karena tren. Kalau menurut gua industrial itu tren bro. Nanti coba deh beralih kayak zaman dulu rumah yang konsep-konsep karena tren sekarang mulai berganti kan, udah mulai hilang gitu. Kayak kafe, awalnya kafe itu image-nya apa sih? Lantai semen, ya kan? Warnanya hitam, pakai Paling kayu-kayu. sering gitu atau Makin- enggak vinil kayak gini nih ya. Nah, akhirnya vinil. Makin kesini kan ada kafe yang modelnya kayak Jepang-Jepangan. Betul. Kayu. Sekarang lagi hits tuh yang Jepang-Jepangan gitu. Nah, itu. Jadi gua baru dapet Tapi itu klien. timeless nggak? Jujur aja bro. Gini, arsitektur itu kayak mode, kayak baju, Betul. kayak mobil. Jadi kalau lagi ngetrennya itu begitu, mungkin besok akan balik lagi ke gaya Kayak gimana zamannya, iya. Iya. Itu gua cermatin begitu karena detail-detail arsitektur sekarang ada yang mulai masuk lagi bentuk bangunan yang ada lengkungnya. Kalau dulu kan kotak-kotak. Iya, dulu kotak. Sekarang lengkung-lengkung. Iya, ada semi-semi art deco-nya, ada semi-semi feminimnya gitu. Nah, gue lagi ada project itu konsepnya Japandi. Itu Japandi gua rasa itu akan jadi style baru. Japandi itu perpaduan antara Japanese style sama Scandinavian. Scandinavian anak sekarang banget. Iya, Iya kan? tapi ada Jepangnya. Lu taruh Jepangnya ini di tampilan depan apa gimana sih? Jadi gini, memang konsep Japandi itu antara Japandi ya. Japan style sama Scandinavian ya. Iya, Scandinavian. Itu hampir punya karakter yang berbeda. Yang Scandinavian kan Eropa ya kan, kalau Jepang ya Jepang kan. Itu karakternya dia mirip-mirip, tapi punya satu perbedaan misalnya di details. Kalau Jepang itu lebih ke apa ya? Jepang tuh istilahnya ada wabi sabi kalau gua nggak salah sebut ya. Jadi kesempurnaan itu adalah dari sesuatu yang real. Misalnya lu lihat semen, karakter semen yang rustic itulah itu kesempurnaan itu gitu loh. Sesuatu yang keren tuh dari situ. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Kayak bagian dari konsep arsitektur aja yang sekarang berkembang jadi lifestyle. Terus banyak kafe-kafe yang modelnya konsep-konsep Jepang gitu kan. Begitu. Nah, kalau lu tadi balik nanya 2001 ini yang apa sih konsep-konsepnya? Kalau menurut gua sih desain gua selalu ke modern ya. Kita nih para arsitek tuh desainnya modern, tapi modernnya itu sangat majemuk. Bisa ke arah Japandi, bisa ke arah modern tropical, bisa ke arah modern Europe atau apa, atau Singaporean style atau Indonesian. Iya. Tapi kalau dari tempat tinggal lu sendiri, lu lebih kemana sih? Kalau lu nih kita balikin ke lu. Lu gimana? Tempat tinggal lu nih, lu lebih ke apa? Maksudnya buat tinggal? Iya. Apa sekarang lu tempat tinggalnya lebih lu yang buat sendiri ya. Dengan Scandinavian mungkin atau apa gitu? Kalau tempat gua punya cita-cita ya, gua pengen punya rumah yang pasti nyaman, sesuatu yang banyak openingnya, kacanya lebar, bisa ngelihat pool, bisa ngelihat pemandangan luas walaupun misalnya tanahnya kecil gitu. Karena gua orangnya visual pak, gitu. Jadi gua suka ngelamun, gua suka sesuatu yang hening, gitu. Gua bukan mungkin secara arsitektur bukan arsitektur yang terlalu banyak keriting Spanish style atau klasik gitu, gua kayaknya nggak ke arah sana gitu. Gitu. Lebih ke contemporary, minimalis, tropical. Sama terakhir nih, pertanyaan terakhir yang ketiga adalah rata-rata milenial itu apalagi di Indonesia ini lahan semakin sedikit. Alias developer itu
ingin apa namanya, naruh mungkin atau pecahan ya, taruh kita kalau bahasnya developer, pecahan dari sertifikatnya itu ya mau nggak mau yang luas tanahnya kecil-kecil, Kecil-kecil, 60, 66 gitu, taruh under 70 lah atau under 80 luas tanahnya. Nah itu kan berarti banyak banget kan, Ron, yang apa namanya, pakai jasa lu dengan luas tanah 60, lu harus sedemikian rupa tuh ada juga kan gitu. Untuk ini apa lu rata-rata nggak pernah nyentuh di luas tanah 60? Jangan ketawa dulu. Apa rata-rata lu janjian 200 lagi luas tanahnya? Udahlah, nih stop aja lah. Ya to be honest, kalau gua kan banyak kan ngerjain rumah private, Iya. jarang sih yang luas gitu. Tapi kalau untuk project yang developer kayak townhouse, ya mau nggak mau. Iya Memang benar. kita ngedesain rumah yang kecil-kecil. Iya. Tapi dari sudut pandang lu dengan rumah-rumah kecil, Iya. rumah-rumah kecil itu masih bisa nggak sih diefisienkan taruh buat satu keluarga, taruh dengan ayahnya, ibunya dan anaknya dari luas tanah 60 itu. Iya. Ya taruh itu muat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga kan. Ada Iya. dapurnya di luar mungkin di belakang. Iya. Di belakang gitu. Oke. Menurut lu tuh masih bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya nggak sih? Apa di era sekarang ini masih terlalu kecil untuk kayak gitu? Di kacamata arsitek gimana? Enggak, jadi balik aja ke prinsip jual beli ya, Hmm. prinsip bisnis. Ada harga, ada barang. Betul, kan. betul. Ya, lu punya budget sekian, ya lu bisa dapat rumah ukuran sekian. Ya itu udah basic ya. Basic, gitu. betul. Tapi kalau dalam prinsip arsitektur, mau tanah sekecil apapun, itu lo punya mimpi bisa Bisa ya, direalisasikan. bisa. Oke. Nah, itu sobat SMC juga bisa denger ya. Mau rumah kecil, mau 60 atau bahkan yang luas tanah yang luas banget ya. Itu bisa diaplikasikan atau kegunaannya itu bisa secara maksimal ya, Ron ya. Oke, thank you banget nih udah mengisi podcastnya SMC Property ini, ya kan. Gila, kita susah banget nih ketemu. Sorry, gue juga dari kemarin kan sempat diundang sama Bro Mukti, Iya. sampai akhirnya baru kesampaian sekarang Iya, kan. thank you. Udah nyempetin. Iya, hektik banget bro. Iya, Gitu. gue ngerti sih. Justru sobat SMC perlu tahu nih, dari SMC Property ini banyak belajar dari orang-orang arsitek hebat yang masih muda-muda, ya buat perkembangan dari SMC Property sendiri. Thank you nih Mas Iron, sampai ketemu lagi. Siapa tahu kita malah bisa duet nih sama ada Rio. Kan di episode sebelumnya ada Mas Rio ya sebagai mahkota agensi kreatif. Dan kalau bisa kita duetan juga boleh, nggak Iya. masalah ya kan. Abis ini kan lu mau bikin kontrak Itu perumahan dia, gitu. itu dia. Kontraknya udah disiapin. Ini sebetulnya di balik kamera ini MOU-nya udah disiapin. Asik. Oke, thank you. Sampai Siap, ketemu siap. lagi Thank you, buat thank you. sobat SMC di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Ya, sukses selalu.